Nama saya Lutfi Azara dari Prodi S1 Kebidanan, NIM akhir 15. Saya dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menerangkan termodinamika. Untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme, suhu tubuh normal berdasarkan usia, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia, dan beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Pembahasan pertama, kita akan membahas pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh, dan secara fisik diselang probabilitas yang akan terjadi ialah suhu badan tinggi melebihi normal dan suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Dan di sini juga menjelaskan mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi. Jadi, mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama, yaitu ada vasodilasi, yaitu pembuluh darah berkembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Kemudian, bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas gampang dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang adun. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Lebih banyak darah pada kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. Kemudian, berpeluh sampai cairan keringat yang dirembas oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi bisa menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke anggota yang terkait sekitar apabila cairan peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Kemudian, mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah. Jadi, mekanisme koreksi apabila suhu tubuh badan rendah, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi supaya panas tak banyak keluar ke anggota yang terkait sekitar. Bulu kulit ditegakkan supaya lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang adun. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kemudian, kurang darah pada kulit. Kulit kurang kelihatan kemerahan, kurang berproses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar anggota yang terkait. Kemudian, kurangnya keringat atau massa kurang cairan keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, karenanya panas tak banyak dibebaskan melewati penguapan cairan peluh. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolisme karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot, kawalan ini melibat peranan otot kerangka, kelenjar adrena, dan kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu tubuh badan. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, dalam kondisi panas, aktivitas yang dipekerjakan otot rangka akan menjadi kurang.
Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi kurang. Kemudian, hormon epinefrin dan norepinefrin berperan dengan yang pertama, meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan. Kemudian, meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme badan. Dan yang keempat, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan oksigen ke glukosa. Suhu tubuh normal berdasarkan usia dan bagian tubuh manusia. Suhu tubuh normal bayi yaitu 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Kemudian, suhu tubuh normal anak yaitu dari 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu tubuh normal orang dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh normal tiap orang bisa dipengaruhi jenis aktivitas yang dilakukan, pola makan, dan waktu pengukuran suhu tubuh. Sebagian besar orang berpikir bahwa suhu tubuh normal manusia rata-rata adalah 30 derajat Celcius. Padahal, nyatanya suhu tubuh normal manusia tak selalu berada tepat di titik tersebut. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa suhu normal bisa berkisar antara 36,1 hingga 37,5 derajat Celcius. Namun, kisaran angka tersebut tidak dipatok asal begitu saja. 5 cara mengukur suhu tubuh. Yang pertama, itu di bawah ketiak atau metode aksila, menggunakan termometer digital dan cocok untuk bayi dan pada anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah ketiak dan tidak terjepit terlalu ketat. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Kedua, yaitu di dalam mulut atau metode oral. Dengan termometer digital, menggunakan termodigital dan cocok untuk anak di atas usia 5 tahun. Posisi alat di bawah lidah dan mulut tertutup. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam telinga atau metode timpanik. Menggunakan termometer khusus telinga cocok untuk di atas usia 2 tahun. Posisi alat lurus terhadap saluran lubang telinga. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi tingkat akurasi rendah sehingga sedang. Kemudian di dalam rektum atau metode rektal. Menggunakan termometer digital cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat di dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu dengan cara termometer dahi atau metode non-kontak. Menggunakan termometer infrared dengan posisi alat berjarak tertentu dari dahi. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi rendah hingga sedang. Kemudian, tubuh mengubah suhunya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitar. Anda akan berkeringat saat berada di lingkungan yang panas. Untuk membantu menjaga tubuh tetap dingin, di sisi lain, tubuh akan berusaha membuat dirinya tetap hangat saat suhu di sekitar Anda rendah. Otak akan mengirim sinyal ke seluruh tubuh agar memasuk lebih banyak darah dari pembuluh kapiler menuju bagian tubuh yang lebih dingin. Respon ini akan membuat Anda gemetar dan menggigil. Menggigil bisa menghasilkan panas sehingga tubuh bisa menjaga suhunya. Suhu usia 3 bulan yaitu 37,5 derajat Celcius. Suhu usia 6 bulan yaitu 37,5 derajat Celcius. Dan untuk umur usia 1 tahun yaitu 37,7 derajat Celcius. Dan suhu usia 3 tahun yaitu 37,2 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Suhu usia 7 tahun yaitu 36,8 derajat Celcius. Dan suhu usia untuk 9 tahun yaitu 36,7 derajat Celcius. Suhu usia 11 tahun
yaitu 36,7 derajat Celcius, dan suhu usia 13 tahun yaitu 36,6 derajat Celcius, suhu dewasa 36,4 derajat Celcius, suhu lebih dari 70 tahun yaitu 36,0 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan, produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Tentunya, sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang, yaitu salah satunya penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama, demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi, sehingga panas mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting, peningkatan ringan suhu sampai 30 derajat Celcius. Meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk untuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Kemudian, penyakit yang biasanya terjadi itu hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas, menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obat anestetik tertentu. Kemudian, penyakit hipotermia. Penyakit hipotermia yaitu pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Suhu yang ringan itu 33 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Kemudian yang sedang 30 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Sedangkan yang berat yaitu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan yang sangat berat yaitu kurang lebih 30 derajat Celcius. Kemudian penyakit kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Kemudian, penyakit heat stroke. Heat stroke itu bisa dibilang lingkungan yang suhu tinggi. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari seluruh anggota tubuh. Itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah dan manusia hanya dapat melakukan penminimalan risiko dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu seperti demam, kelelahan, heat stroke, dan lainnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan rajin memeriksakan kondisi tubuh ke dokter secara rutin, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan mencukupi kebutuhan tidur Anda. Kemudian, dengan demikian, penyakit apapun bisa dicegah jika mampu menyerang sekalipun resiko penyakitnya tak terlalu parah. Dan juga proses penyembuhan relatif cepat karena orang senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya, memiliki daya imun yang kuat. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan.
Nanti kita akan bertemu lagi ke materi-materi praktek selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.